Oke. Karena kita nggak bisa milih keluarga kita tuh siapa, tapi kita bisa menciptakan keluarga kita tuh mau kayak gimana. Oke, good. Oke, di sebelah gue udah ada Vira. Halo guys. Ya jadi udah lama gue nggak bikin podcast, ini baru bikin lagi. Kebetulan bahasan podcast kita sedikit deep. Biasanya kan yang berprestasi-prestasi, tapi menurut gue juga salah satu yang berprestasi juga sih buat diri sendiri Perlu ya. diapresiasi. Oke, perlu diapresiasi. Jadi hari ini gue mau bahas tentang broken home. Nah di sebelah gue udah ada Vira, salah satu orang yang mengalami langsung broken home. Bisa diceritain dikit Vir gimana awalnya? Awal mulanya itu berawal dari gua kelas 2 SMA. Gua di situ udah ngerasa something wrong gitu sama keluarga gua. Karena sebelumnya gue emang tipikal orang yang cuek dan gak merhatiin sekitar aja. Dan masih ya namanya juga anak SMA kan. Iya. Kerjanya main aja gitu. Iya. Gak pernah mikirin ada apa nih di keluarga gue. Setelah itu di situ udah mulai gue ngerasa kayaknya ada yang beda nih sama situasi rumah. Oke. Nah ya udah puncaknya itu kalau nggak salah ya setahun yang lalu. Setahun yang lalu tuh udah kayaknya udah fix divorce sih orang tua gue. Berarti lu mengalami broken home pas lu udah dewasa ya? Udah dewasa. Lu udah ngerti semuanya, lu udah ngerti perpisahan, lu udah ngerti. Udah ngerti lah sebelumnya. Karena dari awal 2 SMA itu kan gue juga udah ngerasain nih kayaknya bisa selamatin gak nih ya keluarga gitu. Oh lu sempet udah mikir gitu ya? Udah karena udah gede, udah dewasa. Udah gede gue. Iya. Ketika lu tahu ada masalah ada kesalahan lah ya di keluarga lu ada upaya nggak sih buat nyelamatin, kayak misalkan action lu lebih ke apakah lu ngobrol sama salah satu pihak dari orang tua lu? Gue ngobrol sama nyokap gue kayak lagi ada masalah apa sih gitu kan. Gue nanya dong, kayaknya ada yang salah deh antara kalian berdua gitu. Gue sempat ngomong sama nyokap gue tentang keadaan ini karena menurut gue ya uncomfortable dong. Iya, karena nggak gue nyaman. nggak ngerasa nggak nyaman gitu loh ada di dalam rumah ini dengan situasi yang nggak jelas gitu loh, dan ada gap gitu, ada jarak antara bokap dan nyokap tuh. Gue di situ nanyanya lebih ke nyokap karena gue tipikal orang yang dekat sama nyokap. Karena mungkin gue ngerasa nyokap tuh lebih bisa ngertiin gue aja. Situ gue ngobrol sama nyokap, ya akhirnya nyokap ngejelasin semuanya. Tapi gue nggak nyimpulin dari satu pihak aja ya. Karena gue ngerasa setiap keluarga itu dilibatkan tuh dari banyak pihak. Iya benar. Jadi gue nggak cuma nyimpulin dari pihak nyokap doang. Tapi kalau misalnya gue nanya ke bokap pun gue nggak langsung nanya ke bokap gitu. Karena bokap itu orangnya cuek. Jadi gue nggak berani segen lah nanya lah, takut gue. Nah lu pertama kali ngerasain tanda-tanda ada yang gak beres gitu ya, dalam tanda kutip ada yang gak beres, itu lu apa yang lu lihat? Apakah lu pernah menyaksikan langsung mereka debat atau apa gitu? Enggak sih, gue nggak, orang tua gue nggak pernah nunjukin hal itu. Karena gue mungkin bisa makin marah kali ya kalau misalnya orang tua gue kayak gitu. Dan orang tua gue juga bukan kayak gimana ya, kayaknya mereka cuma perang dingin aja gitu loh, nggak yang sampai ngamuk-ngamuk gitu, enggak. Oh lebih kayak diem-dieman gitu. Diem-dieman banget. Di situ gue ya ngehnya di situ aja sih, nggak yang marah gara-gara ada masalah gitu, gue enggak. Dan orang tua gue juga nggak nunjukin hal itu. Oke. Tapi setelah kejadian itu sekarang udah pisah berarti? Udah pisah. Oke. Jadi broken home itu kan nggak selalu divorce ya, maksudnya banyak macamnya. Berarti yang lu alami ini adalah divorce gitu. Iya, divorce. Tapi lu ngerasain broken di rumah, maksudnya kan divorce nggak selalu broken home gitu ya? Iya, kalau misalnya ngerasain broken ya broken karena nggak ada keharmonisan di dalam keluarga gue, nggak ada kehangatan di dalam keluarga gue. Jadi ya dibilang broken ya broken karena kurangnya komunikasi keluarga gitu. Jadinya ya hening aja deh keadaan gitu. Nah efek dari broken home atau orang yang ngalamin broken home itu kan menurut gue beda-beda efeknya
tergantung umur ya. Mm-mm. Gue juga menurut gue tergantung umur. Misalkan dia 0 sampai 8 tahun, nggak mungkin dia belum paham kan, nggak mungkin dia kayak emosi atau Iya gimana. iya. Paling dia bingung aja kok orang tuanya nggak bareng-bareng gitu Heeh. kan. Nah sedangkan lu ngalamin itu udah di usia dewasa, udah remaja lah ya, udah Nggak mulai dewasa paham. dong. Iya remaja, udah 19. 19, oke. Ya udah punya KTP lah, udah Udah dewasa. legal lah, legal. Ya maksudnya lu artinya lu udah paham itu semua. Terus shock nggak sih lu pertama kali tahu itu? Gimana ya? Kalau misalnya dibilang shock nggak? Heeh. Karena gue dari awal udah nggak ngelihat gimana ya, harapan gue tuh kecil untuk nyatuin mereka lagi gitu. Mm-mm. Ya gue nggak berharap banyak, jadinya gue engahnya di saat sekarang ini, dan efeknya itu ya gue jadi ngerasa ini tuh salah gitu loh, ini tuh salah, ini kenapa kayak gini, gue bingung of course gitu. Kalau misalnya dibilang bingung atau enggak ya gue bingung banget. Gue ngerasa sedih, gue ngerasa kesepian, itu paling ngeh banget. Maksudnya yang gue perhatiin tuh gue ngerasa kesepian banget lah ketika mereka pisah gitu kan. Tapi ya kalau seandainya gue ngerasa kesepian pun juga itu dari dulu, karena masalahnya itu kan dari kelas 2 SMA kan. Oh masalahnya lama. Masalahnya lama, dan ketika mereka pisah benar-benar makin berasa. Nah makin itu pisahnya pas lu masih SMA atau udah lulus? Udah lulus udah SMA. lulus. Okay. Kan setahun yang lalu ya. Berarti gue udah lulus SMA. Okay. Sehancur apa lu maksudnya ketika lu tahu kalau yang waktu saat berantem itu kan mungkin pas diem-dieman mungkin kan lu kayak udahlah ntar juga selesai, ntar juga beres. Anggapan lu nggak mungkin sampai divorce gitu kan. Anggapan lu mungkin udahlah namanya juga rumah tangga, ada masalah. Iya benar. Gitu. Ketika akhirnya sampai final nih, wah ini divorce nih. Itu lu kebayang nggak sih bakal sampai divorce gitu? Kalau dibilang kebayang atau enggak, menurut gue kebayang ya, karena ada suatu kesalahan yang menurut gue itu tidak bisa dimaafkan. Apalagi gue itu tipikal orang yang kalau lo salah tuh ya lo harus nerima resiko. Salah ya salah. Dan gue juga sempat mikir kayaknya emang nggak pantas gitu loh, kayak nggak harus dipersatuin lagi, karena menurut gue emang udah salah, udah beda visi, udah beda ini lah ya. Nah di saat puncaknya itu terjadi pun gue juga memutuskan buat nggak nahan, karena gue lebih mikirin kebahagiaan mereka berdua, kebahagiaan mereka gitu loh, ke depannya, masa depannya mereka. Jadi gue nggak yang nahan-nahan gitu, gue nggak. Dan masalah gue terima atau enggak ya, insya Allah lah nerima gitu. Tapi awalnya pasti susah. Sulit banget karena asing ya. Tapi menurut gue kedewasaan lu di sini ada dua nih. Yang pertama lu bisa nerima dan nggak marah. Ya pasti marah lah ya, tapi lu masih bisa kontrol itu. Yang kedua, lu masih mikirin kebahagiaan mereka. Ibaratnya lu masih bisa maksain kehendak lu. Misalkan lu nggak boleh pisah gitu. Papa mama nggak boleh pisah. Tapi lu milih ya setuju, lu setuju mereka pisah demi kebahagiaan mereka. Itu menurut gua jarang ada anak yang bisa kayak gitu sih menurut gua ya. Kadang ekspresi anak kan beda-beda. Ada yang mereka pisah, misalkan orang tuanya pisah, gue cabut aja dari rumah gitu atau gimana. Pokoknya gue cabut dari rumah dengan dengan alasan biar mereka tuh nyatu lagi gitu. Ada yang maksain, nah lu ngerelain itu kan? Gue ngerelain karena sebelumnya tuh kayak adalah teman-teman deket gue yang tahu tentang tentang masalahnya itu intinya apa. Mereka tuh kayak berharap udah Fir, rujuk aja gitu, suruh satuin aja lagi gitu. Tapi gue emang tipe orang, gue nggak bisa, karena karena mereka berdua ya, gue nggak bisa memihak salah satu orang tua gue ya, karena gue pokoknya intinya gue berpikiran kalau mereka berdua itu intinya salah, dan setiap kesalahan itu ada resikonya. Dan gue tuh benar-benar ngelepas orang tua gue aja gitu, kayak ya udah, bahagia nyokap gue di mana nih, bahagia bokap gue di mana, silahkan kalian nentuin sendiri. Gue nggak nahan-nahan kayak gitu, gue nggak, karena gue ya emang mindset gue tuh ya udah, kalau salah tuh ada resikonya. Kalau untuk dipertahanin pun juga kayaknya gimana ya, dibilang percuma sih kayaknya. Agak kasihan yang satu pihak ya, yang disakitin mungkin kasihan gitu. Jadi lu mikirin kebahagiaan mereka berdua. Intinya kebahagiaan mereka lah. Oke. Sekarang kalau tadi kan kita fokusnya ke orang tua lu, sekarang gue mau nanya ke elunya nih Fir.
ketika lu ngerasain itu, pasti kan lu ngerasain kayak wah di rumah udah nggak ada, udah mulai kurang perhatian dong pasti kan. Iya. Karena yang satu salah satu sosok orang tua lu udah nggak di rumah gitu. eh apa kalau misalkan temen bilang atau orang lain bilang sabar Fir, kayak klasik banget gak sih, kayak kayak lu gimana caranya lu menghadapi itu gitu, lebih ke action sih. Action lu apa, kayak misalkan lu lagi stres nih, lu lariin kemana, lu lampiasin kemana itu? Gue pasti di dalam masalah itu kan kayak udah bertahun-tahun juga kan gue ada titik gelapnya gitu loh. Nah untuk beberapa waktu ke belakang ini gue lebih milih untuk kayaknya gue kayak nongkrong aja gitu sama teman dan ngejalanin hal-hal positif kayak kegiatan-kegiatan di kampus. Atau enggak ya kalau seandainya gue lagi ngedown gue cerita sama temen gue dan medis sih, lebih kayak gitu. Jadi gue nggak insya Allah lah gitu, semoga gue nggak ngelakuin hal-hal yang negatif gitu loh. Ngelampiasinnya lebih ke teman-teman gue, ke kampus kayak gitu. Dan gue nggak ngekspresiin diri gue ketika gue sedih tuh ke teman-teman gue sih. Karena nggak tahu ya, kalau di luar tuh kayak bawaannya lupa aja. Berarti lu nggak sampai ibaratnya ngerusak diri lu sendiri. Semoga enggak gitu. Semoga enggak. Oke. Insya Allah enggak, doain ya guys. Jangan sampai enggak karena jangan sampai iya. Karena banyak juga sebagian orang yang nganggap gue rusak karena broken home, padahal kan itu bisa jadi salah satu alasan dia aja mungkin. Emang dasar bad people ya bad people gitu. Jadi dia emang rusak, kebetulan orang tuanya broken atau orang tuanya divorce, jadi dia jadiin itu sebagai alasan dia gitu. Enggak sih, kayak orang-orang kayak gitu menurut gue emang butuh apa ya, butuh dideketin gitu loh. Karena orang-orang kayak gitu sebenarnya emang butuh dirangkul, walaupun alasan dia tuh ngelakuin itu bukan gara-gara broken home ya. Tapi emang orang-orang kayak itu juga butuh dirangkul. Dan semoga aja orang-orang kayak gitu emang beneran bukan broken home. Oke. Nah dari segi mental atau psikis lu nih ya, ada perubahan gak sih kalau misalkan antara lu sebelum broken dan lu sesudah broken, lu jadi lebih sensitif kah atau jadi lebih emosional kah? Ada perubahan gak sih lu ngerasa? Kayaknya kalau menurut gue ya, ini kan dari point of view gue aja ya. Kalau menurut gue sih kayaknya berubah tapi sedikit ya, nggak yang signifikan gitu. Jadi kayak tergantung mood gue aja. Kalau misalnya emang mood gue di situ lagi hancur banget, ya gue ngerasa sedih gitu. Tapi kalau seandainya gue lebih berusaha nutupin aja sih. Gue nggak mau lah kalau misalnya gue ketemu teman-teman gue ngerasa sedih, lalu gue mau pulang kemana? Kalau seandainya kayak gitu terus, ya gue pasti bakalan ya kasarnya terpuruk lah, jatuh banget gitu. Jadi gue lebih ngekspresiin udahlah bahagia aja gitu, nggak dipikirin banget gitu loh. Karena ya life must go on lah, hidup harus berjalan, harus lanjut terus. Nah terus ketika lu keluar rumah nih, kalau lu tadi di dalam rumah kan lu pasti ya kepikiran, namanya nggak ada sosok kan, mungkin ada sosok tapi nggak terlihat. Goib. Iya. Jadi kalau lu keluar rumah nih, ada yang bilang katanya anak yang ngalamin broken home itu jadi lebih sensitif katanya. Jadi dia agak mudah tersinggung kalau misalkan temannya nanya tentang orang tua atau keluarga atau gimana. Nah lu ngalamin itu juga nggak atau lu santai aja gitu? Enggak, gue santai aja sih. Gue akan menjawab apa yang dia tanyain aja ke gue. Gue nggak yang kayak dia nanya gue tiba-tiba murung, gue nggak kayak gitu. Gue ya jawab aja karena gue nggak pernah malu sama status gue. Karena gue ngerasa gue masih jadi orang yang positif sampai saat ini. Dan gue pengen matahin nih stigma orang yang menurut orang banyak tuh anak broken home tuh kayaknya bibit bebet bobotnya tuh bakalan kayak gini deh. Enggak semuanya kayak gitu. Dan semuanya juga mau berjuang untuk nggak dicap kayak gitu. Mereka punya hak yang sama. Iya gitu. Sama aja, karena mau dia broken home atau enggak harus dihargain lah gitu. Jangan dipandang sebelah mata aja. Karena menurut gue orang-orang kayak gue, mungkin teman-teman di luar sana itu tuh orang-orang yang hebat, yang bisa bertahan sampai saat ini. Tapi lu keren sih, lu keren kalau lu ditanya tentang orang tua dan lu nggak tersinggung tuh keren. Karena banyak teman gue juga yang ngalamin broken, kayak kita tuh mau bahas tentang keluarga aja, kayak bahas liburan bareng keluarga atau bahas orang tua kita lagi masak apa nih di rumah, itu kayak di depan dia tuh kayak sungkan karena anak ini atau teman gue ini dia agak apa ya, emosionalnya mungkin tiap orang kan beda-beda ya. Jadi agak diem, langsung
main handphone gitu kan. Lu cukup kuat berarti. Insya Allah doain ya guys. Heeh. Oke, lu punya pesan nggak kalau misalkan di luar sana ada anak yang mengalami apa yang lo alami, apa sih yang harus mereka lakuin gitu? Jangan jangan sabar ya, itu klasik banget. Lebih ke apa? Misalkan lu lagi ada waktu kosong di rumah, nggak ada kuliah, nggak ada kegiatan, lu di rumah nih. Ketika kita lagi sendiri atau ketika kita lagi ada waktu luang dan waktu kosong, itu otomatis pikiran pasti kan mikirin ke sana gitu Iya. kan. Nah, gimana tuh cara lu? Kalau saran gue aja nih ya, yang udah efektif di gue, yang pertama ya udahlah perbanyak aja waktu-waktu positif di luar. Karena banyak banget campaign-campaign organisasi-organisasi yang nggak terikat sama sekolah atau kampus tuh di luar tuh banyak banget. Lo harus ngelihat ke situ, harus nyoba hal-hal baru yang positif, entah lo traveling, entah lo itu nongkrong. Kalau emang lo lagi di rumah aja nih, ya udah lo lakuin aja hobi-hobi lo. Kayak misalnya lo hobi dandan nih, ya udah dandan aja, ekspresiin diri lo situ. Atau enggak lo suka baca buku, baca novel yang di handphone itu loh, yang webtoon kayak gitu-gitu. Ya lo baca aja, karena itu bisa teralihkan pikiran-pikiran yang mengarahnya untuk ke situ ya. Oke, berarti yang gue tangkap saran dari lu adalah jangan biarkan lu nggak ada aktivitas apapun. Benar. Jangan biarkan lu nggak ngapa-ngapain ibaratnya gitu kan. Lebih tepatnya sih jangan sampai terlalu dalam untuk mikirin hal itu. Isi waktu lu dengan hal yang bermanfaat. Bener. Oh ya, lu berapa bersaudara? Gue 2 bersaudara. Gue anak pertama, ada adik gue cewek. Oke, nah menarik nih, lu anak pertama, lu perempuan, dan lu mengalami broken home, dan lu kuat gitu. Ketika orang tua lu kayak gitu, divorce gitu, respon adik lu gimana? Adik lu usia berapa by the way? Adik gue SMA ya, SMA. kelas 3. Udah dewasa juga, maksudnya udah remaja juga. Udah mulai ngerti juga. Bener. Nah dia gimana? Sama kayak lu atau lebih marah dari lu? Enggak, dia lebih cuek sih anaknya, karena bukannya dia nggak peduli, tapi dia lebih kayak gue nggak mau mikirin ini, karena dia kalau udah sedih tuh sedihnya sedih banget gitu. Dan dia juga nggak gue biarin untuk mikirin hal ini sih. Kayak gue jadi benteng aja nih, gue jadi tameng, lu jangan mikirin itu, pokoknya ada gue gitu. Gue selalu pesan ke adik gue, ada gue di sini, lu jangan nggak usah ngerasa sendiri, lu nggak usah mikirin hal itu, karena udah tugas lu belajar aja sekarang. Lu cari kampus yang lo senengin aja sih. Kalau adik gue sih lebih ke cuek dia. Karena gue udah numbuhin stigma apa sih, kayak mindset kayak gitu ke dia. Sekarang lu tinggal sama siapa? Bokap gue. Gue tinggal sama bokap. Nah, lu sama adik lu masih ketemu gak sih? Suka ketemu sama nyokap? Ketemu ya, cuman gak sering kayak gitu, karena nyokap gue juga kerja di luar kota. Tapi hubungan kalian masih baik? Masih baik. Gue sama adik gue sama nyokap gue itu berusaha buat untuk terus jaga komunikasi. Ya karena gue masih mikir, gimana pun mereka tetap orang tua gue. Karena mereka cuman gagal jadi sepasang suami istri, tapi gak akan pernah gagal jadi orang tua gue. Dan gak akan pernah ada yang bisa gantiin sosok orang tua gue untuk gue sama adik gue. Oke, itu poin dewasa yang ketiga. Udah dapet 3, menurut gue tiga perilaku yang menunjukkan lu bijak, lu dewasa. Terakhir deh, closing statement dari lu punya pesan-pesan apa untuk mereka yang mengalami juga yang sama kayak lu? Untuk nih buat teman-teman yang mungkin luar sana banyak banget yang ngerasain jadi gue broken home juga, pesan gue tuh terus berjuang, terus bangkit di atas kaki lo sendiri. Karena lo tuh nggak sendiri. Kita tuh bakalan terus ngerangkul orang-orang yang broken home juga, karena teman-teman gue juga banyak ya. Karena walaupun lo itu nggak diciptakan atau dilahirkan dari keluarga yang harmonis, tapi keluarga harmonis itu harus lahir dari kita. Karena kita nggak bisa milih keluarga kita tuh siapa, tapi kita bisa menciptakan keluarga kita tuh mau kayak gimana. Oke, good. Oke, Vira, thank you. Terima kasih udah mau sharing, apalagi nih personal ya. Perbincangan personal, tapi lu udah mau berbagi banyak hal. Jadi sebenarnya gue bikin podcast ini karena biar mereka, untuk teman-teman yang ngerasain juga, kita harus ngapain sih ketika kita ngalamin itu gitu. Kaget boleh, emosi boleh,
marah boleh tapi jangan berlarut dan jangan lari ke hal-hal negatif. Iya benar banget. Oke, thank you Vira. Semoga kuliahnya sukses, Amin. lulus tepat waktu. Amin. Lu kuliah di mana by the way? Gue kuliah, haruskah gue sebut? Jurusan jurusannya? Oh, jurusan manajemen logistik dan material. Oke, semoga lancar kuliahnya, Amin, lulus tepat amin. waktu dan gak nunda. Amin. Apalagi sampai nikah duluan. Jangan sampai, karena ya lulus dulu lah Iya, gitu, nikah nanti. pendidikan penting. Oke, dan jangan sampai salah pilih orang. Oke. Ya pasti lu lebih berhati-hati kan Iyalah, iya hal benar banget. gitu. Oke lah. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian suka dan bisa di-follow IG-nya Vira. IG gue Vira ASH. Oke. Ntar Terima ada kasih. di bawah. Oke, thank you ya. Di bawah kaki gua. Oke, thank you Vira. See you. Dadah.